Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam HW. Oke, apa kabar adik-adik semua? Sehat? Alhamdulillah, semoga kalian semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi kita di latihan Hizbul Watan pada kesempatan hari ini. Sebelum kita masuk ke materi kita tentang rambu-rambu lalu lintas, mari kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut kita nanti dimudahkan dalam mencerna setiap materi yang disampaikan. Amin. Materi kita pada hari ini adalah tentang rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas itu apa sih? Ya, ada yang tahu rambu-rambu lalu lintas itu apa? Rambu-rambu lalu lintas itu merupakan salah satu perlengkapan jalan dalam bentuk lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan dari empat bentuk tersebut. Memiliki fungsi sebagai peringatan larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Jadi itu penjelasan tentang apa sih rambu-rambu lalu lintas. Jadi isinya ada banyak ya, ada lambangnya, ada hurufnya, ada angkanya, ataupun kalimatnya di dalam tanda tersebut. Oke, kita lanjutkan. Ya, kenapa kita perlu tahu tentang rambu lalu lintas? Yang pertama adalah untuk mencegah kemacetan lalu lintas. Jadi kalau kalian tahu rambu-rambu lalu lintas, kemacetan lalu lintas ini akan bisa ditanggulangi. Misalnya ada rambu harus belok kanan, tetapi kamu belok kiri, itu nanti mungkin akan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Kemudian, dengan memahami rambu-rambu lalu lintas, Anda tidak akan tersesat. Jadi kamu tidak akan tersesat dengan mengikuti, misalnya kamu pengen ke Jakarta, dengan mengikuti rambu-rambu petunjuk arah kemana, akhirnya kamu bisa sampai tujuan. Yang ketiga, menjaga keselamatan diri dan orang lain. Nah, dengan mentaati rambu-rambu lalu lintas ini, kamu bisa menjaga keselamatan diri dan orang lain. Contohnya, batas kecepatannya adalah 40 km per jam, tapi kamu menggunakan kendaraan melebihi kecepatan itu, berarti itu akan sangat membahayakan orang lain karena mungkin jalan tersebut memang diperuntukkan untuk kecepatan rendah ya. Nah, kemudian tiba di tempat tujuan dengan selamat, jelas ya karena kita mengikuti rambu lalu lintas, semua orang mengikuti rambu lalu lintas dengan baik, akhirnya jalan bisa lancar dan kita bisa selamat sampai tujuan. Yang kelima, pelanggar rambu lalu lintas bisa didenda tilang. Ya, ini untuk orang-orang dewasa ya, atau kalian pun bisa kena tilang kalau menggunakan kendaraan bermotor dan kalian sendiri belum punya SIM. Itu bisa nanti didenda tilang atau ditilang oleh Bapak polisi. Macam-macam rambu lalu lintas. Ada beberapa ya, ada 4 macam rambu lalu lintas. Yang pertama ini adalah rambu peringatan. Yang kedua ini adalah rambu larangan. Kemudian ini adalah rambu perintah. Kemudian ini adalah rambu petunjuk. Oke, kita akan jelaskan satu persatu ya, mulai dari rambu peringatan. Oke, rambu peringatan. Ini gambarnya. Tujuan rambu peringatan itu apa sih? Adalah untuk memberi peringatan kepada pengguna jalan akan adanya potensi bahaya. Jadi akan adanya potensi bahaya. Contohnya ini, gambar di sini ini adalah jalan menyempit. Jadi kalau ini tidak dipasang, jalannya menyempit, kita dalam kecepatan tinggi, kita tidak tahu, tiba-tiba jalannya menyempit, akhirnya kita bisa nerabas di jalan yang tidak seharusnya. Nah, ciri-ciri rambu peringatan itu adalah warna dasarnya kuning. Warna dasarnya kuning. Warna dasarnya ini kuning, ya, warna dasarnya ini kuning. Kemudian garis tepinya hitam, gambarnya juga hitam. Ya. Jadi seperti ini. Bentuknya belah ketupat. Ya, belah ketupat. Oke, ini jalan menyempit ya. Ini adalah rambu untuk jalan menyempit. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah beberapa contoh rambu-rambu peringatan. Ini adalah jalan cembung ya. Ini jalan bergelombang. Ini lontaran kerikil, jadi nanti mungkin di jalan ini akan banyak kerikil, jadi
tandanya seperti ini berbahaya ya. Ini kalau ada lemparan kelikir nanti mengenai kaca mobil atau mengenai pengendara motor mungkin akan mengalami kecelakaan. Ini tebing ya, bagian tebing rawan runtuh. Ini ada traffic light. Jadi kita lanjut ke rambu larangan. Rambu larangan. Tujuannya apa? Rambu larangan tersebut. Rambu larangan itu tujuannya adalah untuk memberitahu pengguna jalan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, ya, tidak boleh dilakukan di jalan raya. Ciri-cirinya adalah memiliki warna dasar putih, warna merah pada garis tepi, serta kata-kata larangan dan warna hitam pada lambang, huruf, dan atau angka. Jadi, warna dasarnya ini adalah putih, tetapi untuk silangnya ini atau garis tepinya warna merah, kemudian untuk gambarnya berwarna hitam. Ini tanda apa ya? Ini adalah dilarang berbelok ke kanan, ya, dilarang belok kanan. Kita lanjutkan. Nah, ini beberapa macam rambu larangan. Ada larangan masuk, ini sepeda motor dilarang masuk, ini mobil dilarang masuk, ini motor dan mobil dilarang masuk, ini sepeda dilarang masuk, ini truk dengan lebar atau panjang 5 meter, ya. Ini ketinggian, batas ketinggiannya 4,2 meter dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini adalah rambu perintah. Rambu perintah ini bentuknya seperti ini, ya. Tujuannya untuk apa? Tujuan rambu perintah ini adalah untuk memberikan perintah yang wajib dilakukan pengguna jalan. Jadi wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan nanti akhirnya akan membuat kemacetan atau mungkin bisa kecelakaan. Ciri-cirinya adalah memiliki warna dasar biru. Ini warna dasar biru ya, warnanya dasar biru. Warna putih pada garis tepi, warna putih pada garis tepi. Lambangnya juga ya. Warna huruf dan atau angka serta kata-kata. Jadi semuanya berwarna putih dan biru untuk rambu-rambu perintah. Jadi ini wajib dilakukan. Kalau ada tanda seperti ini berarti ini wajib ke kiri, nggak boleh ke kanan. Karena ini biasanya mungkin jalan searah, jadi kamu mau masuk ke jalan searah, biasanya tandanya seperti ini. Jadi ini wajib ke kiri, tidak boleh ke kanan. Sebagainya. Nah, kita lanjutkan ke rambu yang terakhir, yaitu rambu petunjuk. Rambu petunjuk ini, contohnya seperti ini. Kemudian tujuan rambu petunjuk itu apa? Untuk memberi panduan atau informasi kepada pengguna jalan. Jadi panduan banyak. Misalnya ada tanda masjid ini, yang ini masjid ya, atau mungkin nanti tanda-tanda yang lainnya. Ciri-ciri dari rambu petunjuk ini adalah rambu ini adalah memiliki warna dasar hijau. Yang ini biru ya, bisa hijau, bisa biru. Warna putih pada garis tepi, lambang huruf dan atau angka ya. Jadi ada dua. Bentuknya ada dua rambu petunjuk ini. Nah, ada yang bentuknya warna biru kayak gini, tapi bukan bulat ya. Kalau yang rambu perintah tadi bentuknya bulat, kalau yang rambu petunjuk itu bukan bulat, yang bentuknya kotak seperti ini berarti ini rambu petunjuk, bukan rambu perintah. Nah, ini contohnya adalah 100 meter lagi ada masjid. Ini ya, 100 meter lagi ada masjid. Contoh rambu petunjuk yang lain, ini ada banyak. Ini ada terminal, ada pelabuhan, bandara udara. Jadi ini semuanya rambu petunjuk, tetapi bentuknya yang kotak dan berwarna biru. Oke, ini adalah rambu petunjuk. Ya, rambu petunjuk untuk yang berwarna dasar hijau. Nah, warna dasar hijau ini sama dengan yang biru ya. Ini rambu petunjuk, ini contohnya ini untuk arah ke suatu tempat, Bekasi dan Bogor. Ini juga arah ke suatu tempat. Ini jalan yang bisa dilalui dan lain sebagainya. Kalau rambu petunjuk ini yang warna hijau ini biasanya disertai dengan tulisan-tulisan seperti ini. Berbeda dengan yang rambu petunjuk yang berwarna biru putih tadi. Oke, mungkin cukup untuk materi kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam HW.